Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, lihat kanan kiri kalian apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Ada Pak. Pinggir. Bapak, Asa sama Karisma. Bapak pulang Pak. Asal sama Karisma izin. Izin kenapa? Ada keperluan Oh, keluar. ada keperluan. Ada acara. Baik, semoga yang ada keperluan dilancarkan Amin. pekerjaannya. Amin. Nah, kemarin kalian belajar tentang apa? Aturan. Peran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh-tubuhan. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki bagian. Nah, menurut kalian bagian apa yang paling penting dalam tumbuhan? Akar. Akar, apalagi Daun. yang paling penting ya? Menurut kalian paling penting? Buah. Akar. 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 Nah, Biji apa yang paling penting dari biji nggak bisa. biji ya, betul. Nggak bisa biji. tumbuh. Bibit. Bibit dan biji anu. Wah. Iya. Itu kan salah. Salah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi bagian tubuh-tubuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Nah, di sini kita akan belajar tentang akar. Nah, fungsi dari akar yang pertama yaitu adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Lalu menopang tumbuhan akar berdiri kokoh, menyimpan cadangan makanan dan bernapas. Nah, bernapas itu dia menyerap oksigen yang ada di dalam tanah. Jadi di dalam tanah itu ada oksigennya. Jenis akar itu ada dua, yaitu akar tunggal dan akar serabut. Nah, akar serabut itu biasanya ada di pohon apa yang kalian tahu? Padi. Padi, Rumput. Jagung. Nganu pepaya. Jagung. pepaya. Pokoknya. Serabut, akar serabut, Serabut pepaya serabut. Pohon Pak, pohon. kelapa, terus akar tunggal. Mangga, jambu. Selain ini, nah ini. Yang kalian tahu. Rambutan, jambu, mangga. Lalu yang kedua ada batang. Nah, fungsi dari batang yaitu adalah menopang bagian tubuh tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Lalu mengangkut air serta zat makanan dari akar ke daun dan sebaliknya, dan menyimpan cadangan makanan dan tempat munculnya cabang dan daun. Nah, jenis batang ada tiga, yaitu batang berkayu seperti pohon mangga dan pohon jati. Nah, yang kalian tahu yang kalian ini apa saja? Batang berkayu, mahoni, lalu apa lagi? Rambutan, matwa, ya. Lalu batang basah atau lunak seperti pohon pisang. Yang selain pohon pisang, kalian tahu apa? Tebu itu termasuk rumah nggak, Pak? Iya, terbu termasuk lunak. Nah, lalu ada batang rumput seperti padi dan gandum. Lalu yang ketiga ada daun. Nah, fungsi dari daun yaitu tempat terjadinya fotosintesis atau proses membuat makanan. Lalu tempat penguapan air atau transpirasi. Yang ketiga tempat pertukaran gas, dan yang terakhir menyimpan cadangan makanan seperti daun lidah buaya atau daun bawang. Nah, bagian daun itu ada tiga. Yang pertama ada helaian daun yang warna hijau itu loh. Nah, terus tulang daun yang garis-garis. Nah, garis-garis itu. Lalu tangkai daun kayak batang tapi tipis. Nah, lalu yang keempat ada bunga. Fungsi dari bunga yaitu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua menghasilkan biji melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Lalu yang ketiga menarik serangga melalui warna dan aromanya. Bagian bunga ada 4. Yang pertama kelopak bunga. Kelopak bunga itu bagian yang mana? Yang luar. Luar. Yang kelihatan. Lalu yang mahkota, yang atas ya. Lalu ada benang sari, tengah-tengah. Lalu yang putih yang mana? Sama. Bukan dia jangan putih. Iya. Lalu yang kelima ada buah. Nah, fungsi dari buah yaitu adalah tempat melindungi biji, lalu menyimpan cadangan makanan dan sarana penyebaran biji melalui hewan, angin atau air. Nah,
biasanya biji dari buah itu buah itu jatuh biasanya pas apa buahnya? Matang, busuk. Nah, pas buahnya busuk itu bijinya akan tersebar sendiri. Nah, karena ada biji, fungsi dari biji yaitu adalah sebagai tempat embrio atau bakal tumbuhan baru. Yang kedua, mengandung cadangan makanan untuk pertumbuhan awal. Lalu yang ketiga, dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini Bapak ada sebuah video, disimak baik-baik ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama, kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun lumbir, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan. Nah, bagaimana tadi perkembangan tumbuhan tadi mulai dari apa dulu? Akar, kemudian ke batang, daun, ke Daun, bunga, bunga. Nah, biji.
Bapak ada sebuah kuis di sini. Bukan kodok. Nah, kita jawab bareng-bareng atau cepat-cepatan? Bareng-bareng. Oke. Biji tumbuhan selalu berkembang tanpa proses pembentukan, ya atau tidak? Tidak. Bijinya, Pak. Ya. Iya. Ya atau tidak? Ya tidak. Iya. Tidak ya. Ya tidak. Ya tapi tidak. Tidak tahu. Tidak. Tidak. Ya. Tidak. Tidak. Yeay. Nah, bunga adalah organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji setelah menyatukan, ya atau tidak? Iya. Ya. Nah, betul. Akar tidak memiliki rambut akar, ya tidak? Tidak. Tidak. Nah, betul. Daun tidak berfungsi mengatur kehilangan air melalui stomata. Tidak. Tidak. Nah, betul. Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah. Ya. Akar memiliki kloroplas untuk fotosintesis. Tidak. Batang berfungsi mendukung tanaman dan mengangkut air mineral serta hasil fotosintesis. Ya. Daun merupakan lokasi utama fotosintesis. Iya. Ya, tidak. Ya. Daun memiliki stomata yang mengatur pertukaran gas dan penguapan air. Ya atau tidak? Ya. Betul. Batang tidak memiliki peran dalam penyaluran air melalui silam. Tidak. Nah, betul semua. Beri tepuk tangan. Aku joki banget, Pak. Tepuk wow. Wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Kalian tadi belajar apa saja tadi? Bagian-bagian Bagian-bagian. Apa saja tadi? Akar, batang, daun, bunga, biji. Nah, selanjutnya kalian minggu depan kalian akan belajar tentang gas. Nah, ya Pak. sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian hari ini, apabila ada kekurangan Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi.